Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Siapakah yang bermimpi tentang patung yang tertimpa atau dihancurkan oleh batu? A. Yusuf. B. Firaun. C. Nebukadnezar. D. Daniel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 1-45. Dari bagian ini kita menemukan bahwa Nebukadnezar bermimpi tentang patung yang dihancurkan oleh sebuah batu. 2. Ketika Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun, tongkat tersebut berubah menjadi A. Katak. B. Kalajengking. C. Anjing. D. Ular. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Ular. Keluaran 7 ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 3. Menurut Yesus, apa hukum yang terutama? A. Kuduskanlah hari Sabat. B. Hormatilah ayah dan ibumu. C. Jangan mengucapkan saksi dusta. D. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. 4. Siapa yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? A. Yohanes Pembaptis. B. Allah Bapa. C. Yesus sendiri. D. Petrus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 5. Apa yang diberikan oleh prajurit Roma kepada Yesus sebelum penyaliban? A. Susu. B. Air. C. Anggur dan mur. D. Anggur dan empedu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Anggur dan empedu. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. 6. Lengkapi ayat berikut. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan titik-titik. A. Kemiskinan. B. Kerja paksa. C. Kelaparan. D. Kehancuran. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 7. Siapakah ayah dari Rasul Yohanes? A. Yusuf. B. Zebedeus. C. Kleopas. D. Zakaria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Zebedeus. Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus
dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. 8. Pada usia berapakah Yesus ditemukan di dalam bait Allah setelah bapa dan ibunya mencarinya selama 3 hari? A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 14 tahun, D. 15 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 12 tahun. Lukas 2 ayat 42 dan 46. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 9. Apa yang digunakan Gideon dalam mengalahkan orang Midian? A. Sangkakala, B. Tombak, C. Panah, D. Pedang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Sangkakala. Hakim-Hakim 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. 10. Apa yang dikatakan pertama kali oleh malaikat pada wanita yang di kuburan saat Yesus bangkit? A. Janganlah kamu takut. B. Mari, lihatlah tempat di mana dia dibaringkan. C. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. D. Menengadah ke langit. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Janganlah kamu takut. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 11. Sebuah penglihatan tentang lembah penuh tulang belulang, di kitab manakah hal ini dituliskan? A. Daniel, B. Yeremia, C. Yesaya, D. Yehezkiel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. 12. Apa ucapan Yesus pertama kali saat perjamuan terakhir? A. Makanlah. B. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. C. Ambillah, makanlah. D. Minumlah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Ambillah, makanlah. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 13. Ketika Elia lari dari Isabel setelah membunuh 450 nabi Baal, pohon apakah yang ia gunakan untuk berteduh di padang gurun? A. Tamariska, B. Sanobar, C. Zaitun, D. Arar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Arar. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 14. Siapakah yang Yesus katakan bahwa ia telah melihatnya di bawah pohon ara sebelum orang tersebut menjadi muridnya? A.
Petrus, B. Nathanael, C. Yakobus, D. Andreas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Nathanael. Yohanes 1 ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 15. Berapa lamakah bangsa Israel tinggal di Mesir sejak Yakub dan anak-anaknya diminta Yusuf untuk pindah ke sana sampai peristiwa bangsa Israel keluar dari sana? A. 350 tahun, B. 450 tahun, C. 430 tahun, D. 340 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.